Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang di tutorial Android Studio. Bersama saya Benny, dan kali ini kita akan sama-sama membangun sebuah proyek berbasis Android yang nanti digabungkan dengan database berupa Firebase ya. Oke, ini mungkin sedikit preview atau tinjauan tentang aplikasi yang nanti akan kita bangun. Kurang lebihnya tampilannya seperti ini. Nah, maaf, saya ulangi ya. Ini saya close dulu. Oke, jadi aplikasinya muncul mulai dari splash screen 1 2 3 detik. Nah, setelah 3 detik nanti muncul halaman login. Nah, jadi kalau kita masukkan akun kita di sini, kemudian tekan tombol go, nanti dia menuju dashboard gitu ya. Nah, tapi kalau kita nggak punya akun, kalau kita klik ini mau registrasi, tinggal klik new user sign up. Dan nanti dia akan menuju halaman atau activity sign up atau registrasi. Nah, jadi yang akan kita lakukan pada tutorial kali ini. Nah, teman-teman, pertama-tama kita bikin desain ini ya, 3 buah desain. Splash screen, kemudian yang kedua itu activity login, kemudian yang ketiga adalah activity sign up. Nah, ketiga elemen ini atau ketiga tampilan ini dia mempunyai yang namanya animasi. Nah, jadi untuk tutorial kali ini kita bikin desainnya plus animasinya. Baik, langsung ke gimana caranya. Teman-teman buka ini aja, Android Studio. Kalau sudah di tampilan seperti ini, bisa klik start a new Android Studio project, atau kalau tampilannya beda bisa juga klik file new Android Studio project gitu ya. Oke, start a new Android Studio project. Kasih pilih yang empty activity untuk ini ya, template-nya. Next. Kemudian untuk name atau nama dari projectnya kita kasih nama Bulls Rent gitu ya, Bulls Rent. Oke, ini pakai petik Bulls Rent. Kemudian untuk package name-nya, teman-teman bisa rubah bagian tengahnya ya. Nih kalau nama saya itu Benny RH, jadi com.bennyrh Bulls Rent. Nah, kalau teman-teman terserah aja mau gimana ya, sesuai dengan yang ini ya. Oke, untuk location-nya saya lebih suka di tempat default ya. Jadi default-nya itu ada di sini. C atau di C, drive C, kemudian users, kemudian nama PC kita, kemudian ada Android Studio Project. Saya sukanya naruh project itu di sini. Oke aja. Bahasanya jangan lupa ya, kita pakai Java. Kemudian untuk minimum SDK-nya nggak boleh di bawah 20. Nah, saya sarankan pakai yang 22 aja. Klik finish. Tunggu projectnya loading, kemudian kita maximize ya. Oke, ini kalau di PC saya sudah sudah siap, jadi kita langsung saja. Tadi kita harus ngapain? Nah, ini kita desain ini ya. Kita desain yang ini, caranya gimana? Oke, kita ke Android Studio. Pilih tampilan split supaya kita mudah lihat codingnya dan juga lihat hasilnya ya, preview dari coding ini. Pertama-tama kita hapus saja text view yang ini, tekan delete di keyboard. Delete. Oke. Nah, kemudian di bagian sini teman-teman hapus garis miring ini, enter, kita kasih backgroundnya. Kan tadi backgroundnya bukan putih ya, background. Kemudian nanti kalau muncul tulisan atau pilihan, contohnya saya ulanginya. Nih, ketika saya ketikkan BA, nah nanti muncul pilihan ini kan. Teman-teman jangan diketik semuanya ini. Pilih aja dari opsi yang muncul supaya nanti otomatis gitu ya, dan mempercepat codingnya. Enter atau double klik boleh. Oke, backgroundnya pagar FECE 2F. Nah, seperti ini. Kurang lebih mirip ya dengan yang ini ya, backgroundnya. Kemudian ini merah karena belum ditutup tag ini. Jadi tag ini adalah tag layout ya, menggunakan constraint layout nih. Nah, karena dia merah tuh karena apa? Karena belum ditutup. Cara nutupnya gimana? Pakai kurung buka, kemudian garis miring. Nah, otomatis dia melengkapi tag menutupnya gitu ya. Jadi kita cuma ngetikin 2 buah ini. Nah, jadi dia langsung otomatis menutup tag yang secara sempurna.
Lalu kita ngapain? Lalu kita akan menambahkan gambar ini, kemudian text view, kemudian ini juga text view ya. Ini image view namanya, ini text view dan ini text view. Caranya gimana? Nah, kita akan tambahkan gambar ini dulu ya. Baik, ini dalam project ini kita menggunakan yang namanya resource ya. Jadi teman-teman harus menyediakan file resource yang nanti isinya adalah gambar yang diperlukan beserta plugin ya. Nah, nanti saya akan kasihkan di di deskripsi ya tentang link dari resource ini. Jadi di dalamnya ada gambar Bullstrand logo white, logo transparan, dan yang plugin ini. Ini esensial dan penting, dan teman-teman kalau pengen berhasil mengikuti tutorial ini harus download ya. Nah, ini saya sudah download. Oke. Kemudian kita ngapain? Oke. Pertama-tama kita akan menambahkan gambar di sini ya. Nah, menambahkan gambar itu jadi nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung. Kita perlu yang namanya plugin. Nah, saya akan terangkan dulu gambar kita tuh nanti ditaruh di mana. Gambarnya nanti ditaruh di bagian drawable ini ya, dengan cara klik kanan, new, kemudian batch drawable import. Nah, teman-teman, Android Studio-nya saya yakin kalau yang belum menginstal plugin pasti pilihan 4 buah pilihan ini nggak muncul gitu ya. Nah, supaya dia muncul gimana? Nah, misalkan Android Studio teman-teman nggak ada pilihan ini ya. Jadi teman-teman cara memunculkannya gini. Klik menu file, kemudian ke settings. Habis itu pilih plugins. Kemudian nih ada tombol option ini. Klik kemudian install plugin from disk. Nah, gitu ya caranya gitu. Untuk menambahkan plugin sehingga pilihan yang 4 tadi muncul ketika kita klik kanan di drawable. Kemudian teman-teman cari folder resource. Nah, ini yang harus di-download tadi ya. Kemudian di dalam resource itu ada file. Ini file plugin, tipenya zip. Nah, teman-teman klik OK. Kalau sudah, nah kemudian apply dan restart ide. Nah, nanti Android Studio-nya akan ngebuka ulang dan pluginnya akan diinstal secara otomatis oleh Android Studio. Nah, gitu teman-teman. Kalau sudah, saya kira ini karena saya sudah menginstal pluginnya, jadi saya nggak perlu mengulang tahapannya. Tapi kalau teman-teman belum, klik tadi seperti saya bilang apply baru restart ide. Oke, sudah di sini. Kemudian kita belum bisa menambahkan gambar langsung. Nah, kita harus memasukkan gambarnya ke dalam sini ya. Jadi nggak bisa kita coding dulu. Cara nambahkan gambar ke dalam sini gimana? Oke. Ya, jadi saya pengen menjelaskan sedikit bahwa di sini adalah tampilan dari struktur aplikasi atau project yang kita bangun. Ini tampilannya bisa dilihat dari segi pandang project, kemudian dari pandang package, atau dari pandang macam-macam, sudut pandang macam-macam, tapi biasanya tuh dari sudut pandang Android ya. Jadi kita pilih Android. Kemudian di sini biasanya terdiri dari 2 buah folder, pertama app dan Gradle script. Oke, gambar kita ditaruh di app atau app, kemudian di dalam folder res, kemudian di dalam folder drawable. Kita mencoba menambahkan gambar ya. Gambar yang mana? Gambar yang nih, ini yang namanya Bullstrand logo white kalau nggak salah. Oke, klik kanan di drawable, kemudian new. Nah, sudah muncul ini kan seharusnya di teman-teman karena pluginnya sudah diinstal. Klik batch drawable import, kemudian tekan tanda tambah ini, kemudian cari folder resource. Saya tadi naruhnya di D, kemudian ada resource ya. Resource Bullstrand logo white kalau nggak salah. Oke, nah ini kita bisa cek di sini ya. Kita tekan OK. Ini biarin aja defaultnya OK. Kemudian OK lagi. Nah, nanti otomatis di dalam folder drawable akan ditambahkan sebuah folder yang namanya sesuai dengan gambar yang kita import tadi, Bullstrand logo white. Nah, bedanya apa? Di dalam folder ini, gambar yang ada di resource ini, dia secara otomatis di-generate oleh plugin ini ya, sebanyak 5 buah dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang HD, kemudian MD, artnya ini kecil, lebih besar lagi, lebih besar, dan paling besar. Fungsinya apa? Fungsinya gini. Jadi layar Android itu kan, smartphone itu kan dia layarnya bervariasi ya. Ada yang misalnya 4,5 inci layar smartphone ya.
kemudian nanti ada yang layarnya 5 inci, 6 inci, bahkan sampai ada yang 12 inci untuk tablet. Nah, fungsi dari masing-masing gambar ini adalah ketika aplikasi kita dibuka di smartphone yang berbeda layarnya, jadi Android itu otomatis memilih mana yang sesuai. Nah, kalau layarnya gede, pakai yang paling gede misalnya, sehingga nanti tampilannya ketika dibuka itu nggak pecah-pecah gambarnya, gitu ya. Nah, jadi kalau gambar yang kecil dibuka di layar yang besar itu nanti pecah-pecah. Contohnya aja seperti gambar ini ya. Kalau kita zoom nih semakin kita perbesar semakin pecah, gitu ya. Nih kelihatan. Nah, itu fungsi dari versi-versi dari gambar ini, mulai dari yang versi yang kecil sampai yang besar. Nah, gitu ya, supaya dia dibuka di smartphone yang ukurannya besar itu bisa sama kualitasnya dengan smartphone yang layarnya kecil, seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjut aja. Tadi sedikit penjelasan aja. Kita akan tambahkan gambar ya. Tambahkan gambar, caranya image view, I-nya besar, image view, enter aja, jangan semuanya, diketik 350 dp untuk width, kemudian untuk height-nya 250 dp, kemudian kita kasih src atau source ya, Android source sama dengan bold logo white, kemudian garis miring untuk menutup tagnya. Oke, kemudian ini merah karena kita belum menambahkan ID, enter aja, ID ya, ID-nya apa, add plus ID img apa, logo. Ini bebas ya, cuma kalau teman-teman pengen ikutin aja. Kemudian setelah ID ini saya sarankan kita akan menambahkan transition name ya. Ini untuk animasi nanti, transition name untuk animasi. Caranya gimana? Transition name-nya kita kasih logo Tran ya, logo Tran, udah aja. Nah, kemudian setelah itu kita kasih yang namanya constraint. Kita pindah ke tampilan yang desain, kemudian di sini ada atribut. Nah, di sini ada constraint ya, kiri, atas, kanan, dan bawah. Kita tentukan constraint atas dulu. Ini 100 ya, 100 biasa. Kemudian kirinya ini 10. Kemudian kanannya juga 10, bawahnya nggak usah ya. Cukup kiri, atas, dan kanan. Sehabis itu kita ngapain? Nah, kayak kita lihat dulu gambar desain yang ini dibikin. Nah, seperti ini, gambarnya kira-kira sudah persis ya peletakannya. Nih, kurang lebih ya. Nah, baru kayaknya kita bisa melanjutkan ke sini, ke bolstran ini, ke tulisan ini ya. Oke, lanjut. Gambarnya sudah, kita tambahkan text view, kita pakai text view. Kemudian ini work content aja ya, work content. Kemudian ini 112 dp. Kemudian di sini text, Android text boldstrand ya, kurang lebih. Nah, boldstrand. Kemudian apa lagi? Tutup aja dulu, garis miring, dan kita kasih ID. ID-nya apa? ID-nya txt slogan. Kemudian kita kasih transisi ya. Ini untuk animasi juga. Slogan tran. Nah, gitu. Kemudian kita tentukan constraint-nya. Constraint-nya gini ya. Kita constraint atas ini sambungkan ke bagian bawah dari gambar. Sudah. Kemudian kiri dan kanan. Oke, atasnya kita kasih jarak atau gimana ya, nanti dulu deh. Kita tentukan yang kiri dulu ya. Kirinya tadi berapa? 10. Kemudian kanannya 10. Oke, sudah gini. Nah, kita perhatikan dulu desain yang ini ya. Ini ukuran dari huruf dan font family-nya beda ya. Nah, jadi kita harus sesuaikan dulu ini. Ukurannya berapa? Nah, kita cari di sini atribut text size, atau ketikkan size aja ya, size, text size. Kemudian di sini 40 sp, rubah jadi 40 sp.
Nah kemudian font family-nya, family. Nah font family, klik di bagian drop down sini, scroll ke bawah, pilih more fonts. Kemudian cari di sini apa, Bangers ya. Pastikan koneksi internetnya jalan. Kemudian pilih Bangers, kemudian oke. Teman-teman bisa lihat ya, di sini sudah berubah. Nah kalau diperhatikan, huruf T ini kepotong ya. Kenapa kepotong? Karena apa? Kita close ini. Oke, close. Karena bagian width-nya, nah width-nya ini harusnya kita 0 dp. Ya, match constraint maksudnya 0 dp garis miring match constraint. Kemudian bedanya lagi ini di kiri ya, harusnya di tengah-tengah. Caranya supaya di tengah-tengah gimana? Oke, teman-teman cari di sini ada nggak text alignment. Ada ya, text alignment, pilih center. Oke, di center sudah. Nah sudah seperti ini. Coba kita lihat gambarnya. Oke, masih kecil ya. Coba kalau kita rubah size-nya jadi 70 gimana? 70 sp. Nah kayaknya 70 sp ya. Full strength, kemudian kurang lebih sudah ini ya, gambar, teks, kemudian apa lagi satunya? Oke, tulisan di bawah ya, Nationwide Car Rental App. Oke, kita taruh di sini di bagian coding, kita tambahkan text view lagi, text view, kemudian work content ya, work content juga, kemudian teksnya apa? Nationwide Car Rental App. Oke. Untuk text size-nya bisa diketikkan aja, diketik size. Nah, text size ini 18 sp. 18 sp garis miring untuk menutupnya. Kemudian kita tentukan constraint-nya ya. Constraint bawah dulu. Ya, di sini aja lah. Oke, kita close ini constraint bawah ya. Bawahnya berapa? 20 ya. Bawah 20, kemudian kiri 20, kirinya 10 aja, kemudian kanan 10 juga. Oke, sudah seperti ini. Nah kurang lebih dia tampilannya mirip ya. Ini emang jaraknya seperti ini, nggak apa-apa, beda, nggak masalah. Tapi kalau mau diperbesar lagi bisa juga, misalnya apa, misalnya size untuk yang ininya tuh 80 gitu ya. 80, kira-kira gimana tampilannya? Udah aja deh, biarin aja seperti ini. Saya kira ini sudah cukup bagus. Oke, coba kita jalankan. Nah saya menjalankannya di BlueStack ya, emulatornya pakai BlueStack. Oke, nah kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman. Kita bandingkan dengan desain yang diinginkan. Nah bedanya apa? Bedanya kalau desain yang diinginkan layarnya itu penuh diisi oleh area kuning ini ya. Nah tapi yang kita ini ada 2 buah komponen tambahan, yang mana komponennya itu pertama ini namanya action bar, yang ini namanya status bar. Kita harus menghilangkan action bar dan status bar ini ya. Caranya gimana? Oke, kita kembali ke Android Studio, kemudian bagian project ini kita menghilangkan status action bar dulu ya. Action bar itu dihilangkan dengan cara kita menuju app, res, kemudian values ini, folder values, kemudian styles. Nah di bagian styles, tulisan dark ini ubah menjadi no, jadi dia no action bar gitu ya. Kalau sudah bisa dijalankan, perhatikan nih, action barnya hilang, tinggal status bar. Status barnya dihilangkan dengan cara kita menambahkan coding di bagian main activity Java ya. Oke, langsung saja main activity Java. Di bagian sini enter, kemudian ikuti coding berikut ya. Get window dot set flex ya, dot set flex dalam kurung window manager dot layout params. Jadi tips dari saya teman-teman, kalau muncul pilihan, pilih aja dari yang muncul ya codingnya. Nah, jadi misalnya tadi saya ketikkan gateway. Nah, muncul kan tulisan gateway, pilih aja, jangan diketikkan semuanya get window. Supaya apa? Supaya nanti tujuannya adalah nanti ketika apa?
ada library yang diperlukan, dia langsung diimport secara otomatis ke sini ketika kita enter atau ketika kita pilih dari dari pilihan yang muncul tadi. Nah, gitu ya. Oke, kalau sudah, kemudian di sini dot flag full screen ya. Flag full screen, koma, nah, teman-teman copy ya. Copy yang ini. Ctrl C, kemudian Ctrl V di sini. Sudah. Kalau sudah seperti ini, nggak ada yang merah, kemudian kita bisa run saja. Perhatikan, nah ini sudah full screen, berarti untuk untuk ini saya lupa nampilin tahapannya ya. Jadi kita harus nanti persiapan itu kita mendownload mendownload resource tadi ya, folder resource yang tadi saya bilang, kemudian kita mendesain splash screen. Jadi kita sedang berada di sini, desainnya sudah, tinggal animasinya gimana. Oke, animasi yang dimaksud gimana sih? Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Animasi yang dimaksud tuh gini. Oke, ketika kita klik aplikasinya, nah nanti ada yang animasi gambar, bahwa gambar ini bergerak dari atas ke bawah dan tulisan ini bergerak dari bawah ke atas. Nah, itu animasi yang kita inginkan. Cara bikin animasi yang seperti itu gimana? Oke, di sini kayaknya saya harus nyontek dikit. Nyontek dikit codingnya, saya lupa ya. Oke, kita ini aja, kita tambahkan animasinya dulu. Jadi animasinya itu diletakkan di dalam folder anim ya, ditaruh di bagian folder res ini. Langsung aja kita bikin dulu ya. Klik kanan res, kemudian new directory. Nah, directory kasih nama anim. Oke, enter aja. Kemudian kita kasih 2 buah file. Kenapa 2 buah file? Animasi yang kita inginkan adalah animasi dari atas ke bawah, itu satu file, dan dari bawah ke atas berarti file kedua. Berarti 2 buah file ya. Makanya di sini di anim, klik kanan anim, kita tambahkan animasinya, animation resource file, klik, kemudian namanya adalah top_animation. Itu untuk yang dari atas ke bawah ya. Kemudian ini bisa dilihat ya, ada file itu, file animasinya top, kemudian new, satu lagi bot animation, untuk animasi untuk menampilkan animasi yang dari bawah ke atas, bot_animation. Oke. Nah, sekarang coba saya lihat dulu ya codingnya untuk bot dan top animation ini. Maaf. Oke, sebentar teman-teman. Oke, untuk codingnya kita ke bagian top dulu ya, top animation. Top animation itu seperti ini ya. Saya copy aja deh supaya cepat. Oke, nah untuk yang top animation, jadi kita ketik translate gini, tag translate, kemudian from x delta 0%, from y delta minus 50%, dan durationnya 2000 milisecond. Artinya 2000 milisecond itu sama dengan 2 detik ya. Kemudian from alpha, kemudian to alpha, durationnya 1500 detik, 1500 milisecond atau 1,5 detik. Untuk topnya gimana? Bottomnya gimana? Nah, kita copy aja, copy translate dan alpha, Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Nah, kita sesuaikan nilainya ya. Nilainya kalau yang untuk bottom itu x-nya 0, kemudian y-nya 100 ya. 100%. Kemudian durationnya 1500. Kemudian ya sudah sesuai ya, untuk alfanya nggak usah, cuma yang ini aja. Oke, sudah seperti itu. Nah, dengan kita membuat 2 buah file animasi ini, apakah animasi di emulator kita sudah jalan? Oh, belum ya, karena kita cuma bikin animasi, bikin file. File ini harus dihubungkan ke sistem ini, ke project kita, supaya dia bisa bekerja menampilkan animasi ya. Jadi nggak bisa kita langsung muncul gitu. Jadi kita harus menghubungkan file animasi ini ke project kita. Caranya gimana? Oke, kita menghubungkannya dengan pergi ke main activity.java. Oke, teman-teman di sini bisa ini ya,
ikuti codingnya. Jadi kita di sini bikin variabel dulu atau objek. Kita deklarasikan variabel. Oke, variabel apa aja yang kita deklarasikan? Nah, coba lihat di sini ya. Kita ada berapa komponen nih? Komponen view-nya 1, 2, 3. Komponen view ya. Kenapa saya sebut komponen view? Karena di sini ada view-nya. Gambar nih image kan, image itu ada view-nya, jadi image view. Kalau teks ini ada view-nya, jadi text view. Nah, disebut komponen view karena di penyebutannya itu ada view gitu. Oke. Ada berapa komponen? 3 komponen ya. Pertama image view, yang kedua itu text view, dan yang ketiga juga text view. Oke, kita ke main activity Java. Tadi image view yang pertama, di enter aja ya, jangan diketik semua maksudnya. ID-nya tadi apa? img logo titik koma. Komponen kedua apa? Kedua dan ketiga itu text view ya. Nah, karena dia text view dua-duanya, kita bisa persingkat menjadi satu baris saja. Oke, nggak perlu 2 baris, jadi 1 baris saja. Tadi txt apa? Slogan ya. Dan ID yang keduanya ini apa? Oh, ID-nya belum ada ya. Yang kedua ini kita kasih ID-nya txt. Bentar. Harus ada add plus ID ya. Txt footer. Kemudian transition name-nya nggak usah ya. Txt footer berarti yang keduanya txt footer titik koma. Kemudian kita kan tadi bikin animasi ya, maka di sini harus ada animation, object animation. Ada berapa? Ada 2 kan, top anim sama bot anim. Top anim untuk animasi yang menampilkan gambar dari atas ke bawah, bot anim untuk menampilkan teks dari bawah ke atas. Sudah seperti itu. Kemudian kita cari di sini. Kita ini namanya mendeklarasikan objek atau variabel. Deklarasi objek ya, objek. Kemudian setelah dideklarasi objek itu harus diidentifikasi atau identifier. Jadi di sini kita melakukan identifikasi. Gunanya apa? Mengenali. Jadi sistem itu harus diberitahu mengenali objek ini loh. Nih, kita tadi sudah deklarasi, kita harus cari objeknya supaya kita tahu objek ini harus diapain, nah gitu ya. Dicari, identifikasi komponen view, ini komentar aja ya. Kemudian cara identifikasinya gimana? Tadi img logo sama dengan find view by id r.id apa? img logo kan ID-nya titik koma. Ada berapa komponen lagi? 1, 2 ya. Animation ini beda ya. Oke, supaya kita nggak banyak ngetik, kita copy paste aja. Caranya tekan Ctrl D ya. Ctrl D 2 kali. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak ngetik terlalu banyak. Ini kita blok dengan cara double klik, Ctrl C, paste. Ini juga double klik, Ctrl C, paste. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Nah, kemudian untuk yang top dan bot anim ya. Top anim juga sama, kita harus identifikasi juga. Top anim sama dengan animation utils ini ya. Pilih ini, enter. Load animation. Jadi kita sambungkan animasinya. Load animation. This animasinya ada pada main activity.java kan. This itu artinya kelas main activity.java. Kemudian animasinya berada pada folder apa? Folder res ya. Res itu simbolnya huruf R besar. Kemudian ada di folder anim kan. Enter. Kemudian nama animasinya karena ini top, maka kita pilih top. Nah, seperti ini. Ini kita ngapain ya? Kita sambungkan objek dengan file animasinya. Nah, seperti itu. Jadi objeknya top anim kita sambungkan dengan file topanimation.xml yang ada di folder anim, yang ada di folder R atau res. Res itu singkatan dari resource ya.
Kemudian ini satu lagi, kita Ctrl D aja, Ctrl D seperti ini, sesuaikan ya. Bot anim, blok, kemudian paste di sini, kemudian di sini kita rubah bot seperti itu. Mudah ya. Disambungkan, jadi animasinya kita sambungkan dengan variabelnya atau dengan objeknya. Kemudian ini masih belum nampil animasinya. Supaya dia nampil animasinya, kita harus sambungkan dengan elemennya ya, dengan elemen yang ada di sini. Kan elemennya beda kan animasinya. Yang logo ini dia animasinya dari atas ke bawah, sedangkan yang ini dari bawah ke atas. Makanya kita harus assign atau apa ya? Pilih animasi lah gitu istilahnya. Pilih animasi untuk setiap elemen. Nah, seperti ini ya. Mudah-mudahan meskipun jelimet ya, teman-teman bisa mengikuti tutorial ini. Oke, yang pertama kita tentukan animasi untuk logo dulu ya. IMG logo sesuai ID-nya ya. Kemudian set animation, animasinya apa? Set animation ya, tadi pakai top ya, pakai top anim. Nah, titik koma. Kemudian gimana untuk yang slogan TXT footer? Ctrl D 2 kali. Oke, yang slogan Ctrl C paste. Nah, ini top atau bot. Nah, kita di sini untuk slogan itu bot ya, karena dia nampil dari bawah ke atas. Kemudian untuk yang TXT footer juga sama, pakai bot. Bottom animation maksudnya. Bot. Nah, kalau sudah, jadi animasi itu muncul dengan cara, animasi itu ditambahkan dengan cara pertama kita bikin file animasinya ya, folder, kemudian di dalamnya ada file animasi. Kemudian setelah kita bikin filenya, kita bikin deklarasikan objek yang dianimasikan, yang akan dianimasikan. Kemudian kita identifikasi objek-objek tersebut. Kemudian kita sambungkan objek anim yang kita bikin di sini dengan file animationnya. Kemudian baru kita menentukan atau memilih animasi yang sesuai dengan objek ya. Jadi dua buah komponen ini kita satukan, objeknya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita run, kemudian kita perhatikan apakah berhasil. Oke, sampai sini bukan kemungkinan, sudah terlihat ya berhasil. Oh gitu, mudah ya. Mudah-mudahan mudah, dan saya yakin ini juga mudah. Nah gitu, jadi untuk tahapan yang project ini menambahkan animasi ya. Untuk splash screen ini sudah berhasil saya kira. Sisanya kita akan ke activity login gitu ya. Kita akan ke activity login. Ini akan saya lanjutkan di video berikutnya ya. Jadi sampai ketemu di tutorial selanjutnya, di video tutorial selanjutnya. Oke.